Kali ini, kelompok kami telah mewawancarai alumni yang bernama Tri Rizal Ghafur. Biasanya kalau di kampus masnya sering dipanggil Tri. Mas Tri ini lahir di Majalengka tanggal 29 November 1994. Katanya masnya punya hobi, yaitu nonton film, lari, dan ngehayal. Masnya juga punya cita-cita, yaitu bekerja di televisi. Si Mas Tri ini alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang lulus pada tahun 2017. Saking sukanya sama film, Mas Tri juga sekolah di Art Film School Indonesia yang lulus pada tahun 2013. Selama Mas Tri berkuliah, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Kampung Komunikasi pada tahun 2015. Mas Tri adalah mahasiswa teladan. Selain Mas Tri aktif di dalam kelas, Mas Tri juga aktif untuk mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan. Contoh kegiatan keorganisasian yang pernah diikuti Mas Tri adalah Kompor.com dan Lempres PSB. Dan contoh kepanitiaan yang pernah diikuti Mas Tri adalah Mas Tri pernah menjabat sebagai ketua di Kampung Komunikasi atau yang kita kenal dengan Kakom di tahun 2015. Sedikit informasi, Mas Tri adalah anak bimbingannya Pak Ali Minanto pada saat di perkuliahan. Ringan dan pendidikan untuk film dokumenter. Setelah itu ia magang selama 2 bulan di MGO dan kemudian ia mendapat pekerjaan menjadi staf media internal di Semul Globalization Foundation Indonesia. Semul Globalization Foundation ini adalah sebuah yayasan nirlaba yang didirikan oleh Gyeong Song Bok-do. Maaf jika perkataannya salah. Jadi yayasan ini didirikan mempunyai maksud untuk berbagi pengalaman tentang Korea dan untuk berkontribusi dalam mempromosikan pembangunan di perdesaan dan tentunya pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Dan sekarang ia telah bekerja di Narasi TV sebagai asisten produksi. Menurut cerita Mas Tri, awalnya ia tidak terfikir untuk melamar di sana. Mungkin ia berpikir bahwa peluang di sana tuh cukup kecil atau susah karena banyak pesaing. Namun mungkin karena satu hal tertentu ia memutuskan untuk melamar di sana. Setelah ia memasuki surat lamaran ke sana, tidak lama kemudian ia dihubungi oleh HRD dan disuruh ke kantor untuk melakukan interview. Saat dilakukan interview, ia menceritakan tentang pengalamannya di organisasi dan pengalamannya sewaktu magang. Mungkin melalui cerita dia, perusahaan tertarik untuk merekrutnya sebagai karyawan di sana. Setelah keterima di Narasi, ia melalui perjalanan yang panjang dulu untuk menjadi asisten produksi. Ia sebelum menjadi asisten produksi, ia sempat berpindah-pindah job desk. Bahkan ia sempat pernah bekerja satu tim dengan Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windandra akan menjelaskan bagaimana job desk Mas Tri sebagai asisten produser. Sebagai asisten produser, dia bertugas membantu kelancaran dari sebuah produksi. Dia membantu dari praproduksi hingga pasca produksi. Sebelum memulai produksi, biasanya asisten manajer bertugas menghubungi tim yang terlibat dan mencari materi yang terupdate pada hari itu untuk diedit pada malam harinya. Saat memulai editing,
asisten produser harus memastikan materi berupa video yang dibutuhkan sesuai dengan naskah seperti voice over atau backsound yang sesuai dengan konten, apakah itu berita sedih, senang, atau reality artis yang diliput. Masih di tahap editing, asisten produser juga harus mampu cetakan merevisi dan preview saat materi sudah siap atau sudah diedit. Dan asisten produser harus mendampingi produser saat preview materi yang tayang sebelum masuk proses produksi. Pada pelaksanaan produksi, asisten produser harus menyiapkan rundown, naskah presenter, dan mengecek ulang materi tayangan yang sudah. Biasanya, setelah proses produksi, asisten produser dan tim mengadakan briefing dan membahas penayangan yang telah dilakukan setelah melaporkan kepada eksekutif, produser, atau direktur program. Sekian. Kesimpulan dari beberapa apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulan di sini yaitu Mas Rizal Gofur atau yang sering disapa dengan Mas Tri, dia itu merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 yang telah lulus di tahun 2017. Kemudian dia juga sempat magang di NGO Yogyakarta. Kurang lebihnya 2 bulan dia magang di NGO Yogyakarta. Setelah magang, dia melanjutkan karirnya di salah satu program televisi, yaitu Narasi TV, di mana di situ dia bekerja sama dengan host atau presenter atau seorang jurnalistik yang sudah kita ketahui yang sering muncul di berbagai acara juga edukasi, yaitu Mbak Najwa Shihab. Nah, di situ tugas dan peran Mas Tri sendiri adalah sebagai asisten produser, di mana asisten produser adalah seseorang yang pekerjaannya sama dengan produser, yaitu menata segala sesuatu yang ada dalam penayangan televisi. Kalau dalam filmnya ada sutradara, dan kalau di acara televisi itu ada seorang produser. Seperti itu. Kemudian Mas Rizal atau Mas Tri juga menyampaikan pesan kepada kita adik-adik tingkat, khususnya adik tingkat ilmu komunikasi, yaitu menyampaikan pesan bahwa sebenarnya untuk mencari ilmu itu tidak harus di sekolah atau di kampus, tetapi mencari ilmu bisa juga di tempat lain atau bahkan di luar. Contohnya seperti kita mengikuti organisasi-organisasi di luar gitu, biar dalam artian kita dapat berkembang selain di kampus atau di sekolah. Kemudian dia juga menjelaskan beberapa tugas-tugas yang sering dia lakukan selama menjadi asisten produser, yaitu membackup segala sesuatu yang akan ditayangkan di televisi. Segitu. Saat ini beliau sedang mengambil salah satu program, yaitu program 2 Bujang, di mana program tersebut merupakan sebuah program yang difokuskan untuk perkembangan masyarakat desa dan sumber daya alamnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.